Di sebuah lembah tersembunyi di dalam hutan ajaib, hiduplah seorang kurcaci kecil bernama Jolly. Jolly adalah anak yang penuh rasa ingin tahu. Selalu ingin tahu apa yang ada di balik pepohonan besar yang melingkupi lembahnya. Namun, para kurcaci dewasa selalu memperingatkannya bahwa hutan pelangi itu indah, tapi juga berbahaya, Jolly. Jangan pernah masuk terlalu ke dalam. Namun, peringatan itu justru membuat hati Jolly semakin penasaran. Bagaimana mungkin sebuah tempat yang penuh warna bisa berbahaya? Pada suatu pagi yang cerah, saat sinar matahari membiaskan warna-warna pelangi di atas dedaunan, Jolly memutuskan untuk mengikuti rasa penasarannya. Hari ini, aku akan menemukan rahasia hutan pelangi, bisiknya penuh tekad. Saat melangkah masuk, Jolly terpesona dengan pemandangan yang menakjubkan. Pepohonan di sana tidak hanya berwarna hijau, ada yang biru, ungu, merah, bahkan emas yang berkilauan. Bunga-bunga besar dengan kelopak yang bercahaya bermekaran di segala arah, mengeluarkan aroma manis seperti madu dan buah segar. Di atas kepalanya, seekor kupu-kupu besar dengan sayap berwarna pelangi terbang berputar-putar. Sementara suara burung-burung bernyanyi dengan merdunya. Namun, semakin jauh Jolly berjalan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Cahaya di hutan itu perlahan memudar, dan keindahan warna-warni mulai berubah menjadi kabut abu-abu yang menyelimuti di sekitarnya. Di tengah kabut, Jolly mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncullah sesosok bayangan hitam. Itu adalah kurcaci gelap, makhluk yang telah lama menghuni sudut-sudut hutan pelangi yang tak terlupakan. Wajahnya tertutup bayangan, dan matanya bersinar dengan cahaya merah redup. "Apa yang kau cari di sini, kurcaci kecil?" tanya kurcaci gelap dengan nada mengejek. Aku hanya ingin melihat keindahan hutan ini," jawab Jolly dengan gemetar, namun berusaha tetap untuk berani. Kurcaci gelap tersenyum licik. "Keindahan? Hutan ini dulunya memang indah, sampai para kurcaci meninggalkanku sendirian di sini. Jika kamu ingin keluar, kamu harus menyelesaikan teka-teki yang kuberikan. Jika tidak, kamu akan selamanya terjebak dalam bayanganku." Jolly merasa ketakutan, namun ia tidak ingin menyerah. "Baiklah, aku akan menyelesaikan teka-teki itu," katanya dengan nada tegas. Kurcaci gelap tertawa. "Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Apa yang tumbuh semakin besar jika kau bagi, namun hilang jika kau simpan sendiri?" Jolly berpikir keras. Ia ingat semua yang telah dia pelajari di lembahnya dan mencoba mencari jawaban yang tepat. Waktu berlalu, dan Jolly mulai merasa putus asa. Namun tiba-tiba, ia teringat akan nasihat ibunya. Berbagi kebaikan akan membuat kita merasa lebih besar dan bahagia. Seketika, ia menyadari jawabannya, dan jawabannya adalah cinta dan kebaikan. Kurcaci gelap tampak terkejut. Kabut mulai memudar, dan perlahan-lahan hutan kembali dipenuhi oleh warna-warna yang cerah. Makhluk hitam itu tersenyum lemah, dan dalam sekejap, ia menghilang menjadi butiran cahaya kecil. "Kamu benar, Jolly," bisiknya sebelum benar-benar lenyap. "Terima kasih telah mengingatkanku akan keindahan yang sebenarnya." Dengan penuh kegembiraan,
Jolie melanjutkan perjalanannya keluar dari hutan pelangi itu. Kini, ia tidak hanya membawa rasa kagum pada keindahan hutan itu, akan tetapi juga pelajaran berharga tentang arti berbagi dan kebaikan hati. Ia pulang ke lembah dan menceritakan petualangannya kepada semua kurcaci, memberitahu mereka bahwa cinta dan kebaikan adalah kunci untuk menghargai kegelapan apapun. Para kurcaci sangat bangga pada keberanian dan kecerdasan Jolie. Mereka belajar bahwa keindahan sejati dari dunia ini terletak pada kebaikan hati yang mereka bagikan kepada satu sama lainnya. Cerita Jolie ini mengajarkan kita bahwa keberanian dan kebaikan hati adalah senjata terkuat untuk menghadapi suatu kegelapan, baik di dalam maupun di luar diri kita. Keindahan sejati bukan hanya tentang warna dan bentuk, akan tetapi juga tentang perasaan kasih dan cinta yang kita berikan kepada orang lain.